Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Kembali lagi bersama saya Aisyah Kamila selaku tutor online kalian. Kita kali ini berjumpa kembali di sesi ke-8. Kalau di sesi kemarin, di sesi ke-7 kita sudah belajar tentang pendidikan anak berkesulitan belajar. Kali ini di sesi ke-8 kita akan membahas atau temanya adalah tentang mendidik anak berkebutuhan khusus di SD biasa. Setelah mengikuti kelas tutorial online pada sesi ke-8 ini, Anda sebagai mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK di SD biasa. Kemudian yang kedua, menjelaskan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, menjelaskan tindak lanjut pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kita akan membahas yang pertama, pendidikan anak berkebutuhan khusus di SD biasa. Pendidikan untuk ABK di SD biasa itu dikenal dengan pendidikan inklusif. Yakni apa? Pendidikan untuk semua, di mana semua anak memiliki kesempatan yang sama, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama di lingkungan pendidikan yang sama. Ciri-ciri pendidikan inklusif di SD itu berupa adaptasi kurikulum dan metode mengajar, kehadiran guru-guru pendamping khusus untuk membantu ABK dalam proses belajar, lingkungan belajar yang ramah, terbuka, dan tanpa diskriminasi, lalu keterlibatan semua pihak termasuk guru, orang tua, dan tenaga ahli. Kemudian kita bahas ke materi yang kedua, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Proses identifikasi dilakukan untuk mengenali anak-anak yang menunjukkan ciri-ciri berbeda dalam aspek perkembangan kognitif, sosial, emosional, atau fisik. Setelah itu dilakukan asesmen atau penilaian lebih lanjut oleh tenaga ahli untuk memastikan jenis kebutuhan khusus dan tingkat kebutuhannya. Jenis asesmen itu ada asesmen psikologis yang berkaitan dengan IQ, perkembangan emosi, dan lain-lain. Kemudian jenis asesmen yang kedua ada asesmen akademik yang berkaitan dengan kemampuan membaca, berhitung, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah asesmen medis yang berkaitan dengan gangguan fisik atau sensorik. Begitu. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga tentang tindak lanjut pelayanan pendidikan ABK. Jadi bentuk tindak lanjutnya adalah penyusunan program pembelajaran individual atau PPI yang dirancang khusus berdasarkan hasil asesmen. Kemudian juga bisa menggunakan pendampingan belajar oleh guru pendamping khusus. Lalu penyediaan layanan tambahan seperti terapi wicara, terapi okupasi, dan alat bantu belajar. Lalu kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli untuk memastikan perkembangan anak itu bisa terpantau. Lalu evaluasi secara berkala. Agar pemahaman Anda tentang sesi ke-8 ini bisa lebih maksimal, Anda bisa membacanya di buku materi pokok atau BMP dengan modul mendidik anak berkebutuhan khusus di SD biasa. Kemudian bisa mengikuti diskusi secara aktif, lalu mengisi tes inisiasi yang ada pada kelas tutorial online dan mengerjakan tes di buku materi pokok dan kelas tutorial. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.